Halo Sobat Pejuang Abdi Negara, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan saya Ki Koto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal dan pembahasan untuk ujian PPPK tahun 2022 untuk kompetensi teknis. Sebelum lanjut, silakan teman-teman klik like dan subscribe dulu serta nyalakan tombol notifikasi karena saya akan mengupload video baru setiap hari agar teman-teman bisa langsung dapat pemberitahuan ya. Sekarang langsung aja kita mulai tesnya. Let's go! Kita masuk soal yang pertama ya. Terdapat kompetensi dasar menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. Manakah di antara pilihan berikut ini yang merupakan pernyataan yang benar tentang teknologi dan struktur tumbuhan yang mengilhaminya? Ya. Jadi ini teman-teman diminta melihat pernyataan yang paling benar sesuai dengan teknologi dan struktur tumbuhan. Jadi kita kalau mau menjawab ini berarti kita harus cari dulu pengertiannya ya. Pengertian di sini saya akan sampaikan ke teman-teman. Ini dari GIEC atau Intergovernmental Group of the Evolution of the Climate. Jadi kenaikan permukaan air laut itu akan mencapai 20 hingga 90 cm selama abad ke-21. Nah, setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius akan mengakibatkan air naik 1 meter. Kenaikan air ini akan mempengaruhi 0,05% di Uruguay, kemudian 1% di Mesir, 6% di Belanda, 17,5% di Bangladesh, dan lebih dari 80% di daerah atol Majuro di Marshall dan pulau-pulau Kiribati hingga pulau-pulau di Maldives. Itu yang untuk daerah-daerah yang di dekat banget dengan permukaan air laut ya. Lily pad kota yang akrab dengan lingkungan dapat mengapung mulai dari Monaco di Eropa hingga di daerah bagian atol di Polinesia. Polinesia itu di Pasifik ya. Nah, desain yang sangat modern dalam antisipasi pengungsi akibat pemanasan global. Nah, inspirasi dari daun lily pad Amazonia Victoria Regia dari keluarga Nymphaeas. Jadi tanaman air yang ditemukan oleh ahli tanaman Jerman Thaddeus Henke. Nah, jadi lily pad kota lingkungan yang mengapung dengan emisinya sama dengan 0 itu melalui teknologi energi dari matahari atau solar. Kemudian teknologi angin, gelombang laut dan biomas. Ini biomas ini kan biomasa ya. Nah, bahkan dapat memproses gas CO2 itu di dalam atmosfer dan meresap ke kulitnya yang terbuat dari titanium dioksida seperti proses fotosintesis pada tumbuhan daun. Ini sumbernya teman-teman bisa lihat di teknologi stripmu.blogspot.com. Nah, jadi dari sini kita bisa kasih jawaban ya, pilihan yang benar terkait dengan teknologi dan struktur tumbuhan yang mengilhami itu adalah yang E ya, kota mengambang lily pad Ecopolis yang terinspirasi dari struktur daun teratai. Gitu, teman-teman bisa lihat di bacaan yang diterbitkan oleh GIEC ini ya, Intergovernmental Group on the Evolution of the Climate. Kemudian lanjut soal berikutnya. Terdapat kompetensi dasar menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Dalam kehidupan sehari-hari banyak cara untuk mengukur panjang suatu benda seperti menggunakan ukuran langkah, depa, dan meter. Di antara pilihan berikut yang merupakan indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi adalah ini ya, indikator, ini kata kunci yang ditanya itu indikator kompetensi berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kata menerapkan dalam kemampuan dasar gitu, nah opsi A yang ini mengarah pada kemampuan analisis.
Nah, kalau yang opsi B dan C itu merupakan indikator esensial memahami. Sedangkan yang opsi E merupakan indikator esensial mengingat. Jadi ya, mengingat, memahami, kemudian juga analisis. Nah, sementara kalau untuk yang jawaban D itu yang merupakan indikator yang menuntut kemampuan menerapkan atau bisa juga menjabarkan cara pengukuran atau bagaimana caranya untuk mengukur gitu. Gitu ya. Jadi jawabannya yang soal yang ini itu adalah yang D. Menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. Soal selanjutnya, Pak Rudi dan Bu Nani mengajar IPA di MTS atau SMP Harapan Bangsa yang merupakan sekolah adiwiyata. Sebagai sekolah yang termasuk kategori berwawasan dan berpeduli lingkungan hidup, di MTS atau SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, wastafel, tempat cuci tangan di depan setiap kelas, bak sampah, biopori untuk resapan air, serta ada rumah kaca yang berisi berbagai macam tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 9 untuk membuat produk daur ulang limbah yang bermanfaat bagi kehidupan. Agar metode project based learning atau pembelajaran berbasiskan project yang Pak Rudi terapkan ini berhasil, maka langkah yang harus dilakukan Pak Rudi itu apa sih? Nah, ini kita bicaranya langkahnya yang bagus itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita merujuk kepada sintaks model pembelajaran project based learning, ada beberapa hal yang terkait hal tersebut. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar, yaitu membuat produk apa terkait limbah yang ada di sekolah. Kemudian sebelum menentukan produk yang akan dibuat, siswa perlu mengidentifikasi limbah yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, merancang rencana proyek. Jadi kita bagaimana membuat planningnya. Kemudian yang ketiga itu menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Kemudian selanjutnya memonitor atau memantau kemajuan dari pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian yang kelima menguji proses dan hasil belajar. Dan yang keenam atau terakhir mengevaluasi pengalaman membuat proyek. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu ya jawabannya itu yang paling tepat itulah ya yang A ya. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. Nah, soal selanjutnya, perhatikan indikator berikut. Menganalisis gejala Archimedes, materi ajar yang sesuai dengan indikator tersebut adalah bla bla bla. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi opsinya ada gaya apung, tekanan zat cair, udara ada di mana-mana, kenaikan air pada celah sempit dan dongkrak hidrolik. Nah, ini ingat ya, ini hukum Archimedes ya. Jadi teman-teman harus mencermati semua kompetensi dasar untuk mata pelajaran IPA, baik itu untuk tingkat SMP atau MTS, kemudian buku siswa dan buku guru untuk IPA, baik itu SMP atau MTS, agar dapat menentukan lingkup materi ajar yang sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator. Nah, sebagai contoh, untuk indikator menganalisis gejala Archimedes, maka materi ajar yang sesuai itu adalah gaya apung. Ya, jadi ini jawabannya adalah yang A. Kemudian, tumbuhan, terutama tanaman hidroponik, sangat bergantung pada air. Pernyataan yang paling tepat tentang kenaikan air akibat kapilaritas pada tanaman hidroponik adalah bla bla bla. Nah, ini jadi kalau kita ngomong masalah kenaikan air ya, ini kan dia di dalam pertanyaannya di sini kan tentang kenaikan air. Nah, kenaikan air itu sendiri dalam pembuluh silem pada tanaman hidroponik selain ditentukan oleh gaya kapilaritas juga ditentukan oleh besar tekanan hidrostatis dan daya hisap dari daun. Nah, untuk satu jenis tanaman yang sama, daya kapilaritasnya cenderung akan sama. Tekanan hidrostatis pada umumnya tergantung pada kedalaman dan gaya gravitasi. Jadi oleh karena itu, gaya gravitasi bulan yang hanya sebesar 1,6 meter per second jauh lebih kecil daripada gravitasi bumi sekitar 9,8 meter per second. Sehingga jika sistem hidroponik ditanam di bulan, maka kenaikan zat cair dalam pembuluh silem tumbuhan lebih tinggi daripada jika di bumi, kayak gitu ya. Jadi ini yang paling benar jawaban itu yang E. Jika sistem hidroponik ini dibuat di bulan, maka kenaikan zat cair dalam pembuluh silem tumbuhan lebih tinggi dibandingkan jika sistem itu dibuatnya di bumi. Nah, gimana nih menurut teman-teman soal-soalnya? Gampang atau susah?
Atau ada materi yang masih teman-teman bingung untuk penjelasannya? Silahkan langsung komen aja ya. Jangan lupa sekali lagi klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi karena saya akan upload videonya setiap hari. See you next time, have a nice day. Bye.